Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, rumah-rumah berdinding batako dan atap seng berjejer rapat tanpa halaman. Jalanan gang itu hanya cukup untuk dilewati 2 motor berpapasan. Di sanalah seorang pemuda bernama Ardi tinggal bersama ibunya yang sudah menjanda. Usianya baru 23 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih tua karena beban hidup yang dipikul sejak kecil. Sehari-hari Ardi bekerja sebagai kuli di bengkel motor kecil tak jauh dari rumahnya. Kadang ia juga menerima kerja serabutan, mengecat pagar, mengangkat barang, atau mengantar pesanan. Pendapatannya tidak besar, tapi cukup untuk membeli beras dan kebutuhan harian. Ibunya, Bu Ratna, sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak lagi bekerja. Di rumah sebelah, tinggallah sebuah keluarga kecil, Bu Sari dan anaknya, Nisa, seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Ayah Nisa sudah lama tiada karena kecelakaan kerja di proyek. Sejak itu, Bu Sari bekerja apa saja, mencuci pakaian orang, membantu warung, kadang menjahit baju bekas. Meski begitu, hidup mereka tetap serba kekurangan. Ardi sering memperhatikan mereka tanpa diketahui. Setiap pagi, ia melihat Nisa berangkat sekolah dengan seragam putih merah yang warnanya sudah memudar, tas sekolah robek di sudutnya, dan sepatu yang solnya mulai terlepas. Namun, wajah Nisa tetap ceria, matanya berbinar setiap kali menyapa Ardi dengan ramah. "Pagi, Kak Ardi." Ardi hanya tersenyum kecil sambil mengangguk. Dalam hatinya ia merasa iba, tapi juga kagum melihat semangat Nisa. Anak sekecil itu masih mau berangkat sekolah meski segala keterbatasan menghimpit. Namun, suatu sore ketika Ardi pulang dari bengkel, ia mendengar percakapan dari rumah Bu Sari. Suaranya sayup-sayup terdengar melalui dinding tipis rumah kayu. "Nak, untuk bulan ini, sepertinya ibu belum bisa bayar SPPMU." Suara Bu Sari terdengar bergetar, menahan tangis. "Tapi Bu, kalau Nisa nggak bayar, nanti Nisa dimarahin Bu Guru." Suara kecil Nisa ikut lirih. "Ya, Nak, Ibu janji, minggu depan Ibu cari pinjaman dulu, ya?" Ardi yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Dadanya sesak. Ia tahu betul bagaimana rasanya tidak mampu membayar sekolah. Dulu ia pun harus berhenti di kelas 2 SMA karena tak ada biaya. Sejak itu ia bekerja serabutan, menunda mimpinya, mengorbankan cita-cita. Dan kini, ia melihat tetangganya, anak kecil yang penuh semangat belajar, hampir mengalami nasib yang sama. Malam itu Ardi tidak bisa tidur. Ia merenung di teras rumah yang hanya diterangi lampu neon 5 watt. Ibunya sempat bertanya, "Kenapa, Di? Kok bengong aja?" Ardi hanya menjawab singkat, "Nggak apa-apa, Bu. Lagi mikir aja." Namun di dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Keesokan harinya, saat Ardi menerima upah harian dari bengkel, ia tidak langsung membawanya pulang. Ia mampir ke warung kopi kecil di depan gang, membuka amplop lusuh berisi uang ratusan ribu. Tangannya bergetar, karena upah itu seharusnya untuk membeli kebutuhan dapur seminggu ke depan. Tapi ia mengingat wajah Nisa kemarin, yang hampir menangis karena takut tak bisa sekolah. Akhirnya ia memutuskan, sebagian uang itu akan ia gunakan untuk membayar biaya sekolah Nisa. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk ibunya, Ardi mendatangi sekolah dasar tempat Nisa belajar. Dengan malu-malu ia menemui petugas tuh. "Pak, kalau saya mau bayar SPP atas nama murid, bisa nggak ya?" tanyanya. Petugas tuh menatap heran. "Bisa, Mas. Atas nama siapa?" Ardi menunduk, suaranya pelan. "Atas nama Nisa binti Sari, kelas 4. Petugas mencatat, lalu menyerahkan kwitansi. Ardi menerima kertas itu dengan hati berdebar. Ia merasa seolah baru saja melakukan sesuatu yang besar, meski hanya membayar beberapa puluh ribu rupiah. Hari berikutnya, saat jam sekolah usai, Ardi sengaja menunggu di depan gang. Ia melihat Nisa pulang dengan wajah ceria, berlari kecil sambil memanggil ibunya. Bu, kata Bu Guru, SPP Nisa sudah lunas. Tapi kan kita belum bayar, Bu?" Suara Nisa penuh heran. "Apa? Sudah lunas?" Bu Sari terkejut. "Iya,
Kata Bu Guru ada yang bayarin. Tapi nggak dikasih tahu siapa? Ardi yang mendengar percakapan itu dari jauh hanya tersenyum kecil, lalu bergegas masuk ke rumah sebelum ketahuan. Dadanya hangat. Ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan. Ia tidak butuh ucapan terima kasih, yang penting Nisa bisa terus sekolah. Namun, kebahagiaan itu bercampur kegelisahan. Uang belanja rumahnya semakin menipis. Saat malam tiba, Bu Ratna bertanya, "Di, kok uang belanja minggu ini kurang? Kamu ada pakai buat apa?" Ardi terdiam sejenak, lalu berbohong kecil, "Kemarin motor di bengkel ada yang rusak. Aku nombokin dulu, Bu. Nanti juga diganti." Ibunya hanya mengangguk pelan, meski tatapannya seolah menyimpan curiga. Ardi tahu, ia harus pintar-pintar menyiasati keuangan. Tapi ia sudah bertekad, selama bisa, ia akan terus membantu Nisa agar tidak putus sekolah seperti dirinya. Malam itu, sebelum tidur, ia memandang langit-langit rumah yang retak. Dalam hati ia berbisik, "Biarpun aku gagal sekolah, setidaknya aku bisa pastikan ada anak di kampung ini yang gak ngalamin hal yang sama." Itulah awal dari perjalanan Ardi. Sebuah niat kecil, tapi akan membawa cerita panjang penuh tantangan, pengorbanan, dan kebaikan yang diam-diam tumbuh di antara ganggang sempit kota. Sejak pertama kali diam-diam membayarkan biaya sekolah Nisa, hati Ardi terasa lebih tenang. Ada semacam kepuasan batin yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali melihat Nisa berangkat sekolah dengan wajah ceria, ia merasa seolah hidupnya memiliki arti lebih. Namun, niat baik itu tidak datang tanpa konsekuensi. Hari-hari berikutnya, kondisi keuangan Ardi semakin menipis. Gaji dari bengkel hanya cukup untuk makan seadanya. Dulu ia masih bisa sesekali membeli lauk sedikit lebih enak untuk ibunya, tapi kini ia sering pulang hanya membawa sayur kangkung dan tahu goreng. "Di, kok sekarang jarang bawa ikan atau ayam? Ya? Apa bengkel lagi sepi?" tanya Bu Ratna suatu malam, ketika mereka makan dengan lauk sambal tempe. Ardi menunduk, menyuap nasi perlahan. "Iya, Bu. Lagi nggak banyak order. Nanti kalau ada rezeki lebih, Ardi belikan lauk." Bu Ratna hanya menghela napas. Ia tidak ingin menekan anaknya. Ia tahu Ardi sudah bekerja keras. Sementara itu, di rumah sebelah, Bu Sari masih bingung. Entah siapa orang baik yang bayarin sekolah Nisa, gumamnya berkali-kali. Nisa hanya tertawa kecil, "Mungkin malaikat, Bu." Bu Sari mengelus kepala anaknya, matanya berkaca-kaca. "Andai kita bisa tahu siapa, Ibu ingin sekali berterima kasih." Ardi, yang mendengar percakapan itu secara tak sengaja dari dinding tipis rumah mereka, hanya bisa tersenyum pahit. Ia ingin berkata jujur, tapi ia takut akan dianggap pamer atau, lebih buruk, membuat Bu Sari merasa berhutang budi. Karena itulah, ia memilih diam. Bulan berganti. Setiap kali gajian, Ardi selalu menyisihkan sebagian untuk membayar biaya sekolah Nisa. Ia bahkan mulai mengurangi kebutuhan pribadinya. Celana kerjanya yang mulai robek tidak ia ganti, sepatunya yang sudah aus tetap ia pakai. Semua demi menjaga agar Nisa bisa terus sekolah tanpa hambatan. Namun, pengorbanannya mulai menimbulkan tanda tanya di lingkungan sekitar. "Di, kok kurusan sekarang? Lagi banyak kerja lembur, ya?" tanya salah satu temannya di bengkel. "Hehehe, iya, begitulah," jawab Ardi sambil mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, ibunya mulai curiga lebih jauh. "Ardi, jujur sama ibu. Kamu pakai uang buat apa, sih? Masa tiap bulan selalu kurang? Jangan-jangan kamu..." Bu Ratna terdiam, suaranya menurun. "Jangan-jangan kamu main judi, ya?" Ardi langsung terperanjat. "Astagfirullah, Bu. Enggak, Bu. Ardi enggak bakal lakukan itu." "Lalu kenapa uang kita selalu habis?" "Ibu bukan mau nuduh, tapi ibu khawatir, Di." Ardi terdiam. Ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menggenggam tangan ibunya. "Percaya sama Ardi, Bu. Semua ini ada alasannya." Suatu ketika, hujan deras mengguyur kota. Jalanan becek, atap rumah banyak yang bocor.
Ardi baru saja pulang kerja dengan tubuh basah kuyup. Saat melewati rumah Bu Sari, ia melihat Nisa duduk di teras, memeluk buku pelajaran agar tidak kena air. "Nis, kenapa duduk di situ? Hujan, loh?" sapa Ardi. Nisa tersenyum malu. "Atap kamar bocor, Kak. Jadi Nisa belajar di sini biar bukunya nggak basah." Ardi menatap gadis kecil itu, hatinya tersayak. Bagaimana mungkin anak sekecil itu tetap semangat belajar meski rumahnya bocor? Keesokan harinya, Ardi memberanikan diri mengajak teman bengkel untuk membantu memperbaiki atap rumah Bu Sari. Ia bilang, kasihan anaknya masih kecil, atapnya bocor parah. Mereka gotong royong dengan peralatan seadanya. Bu Sari berkali-kali mengucapkan terima kasih sambil menahan tangis. "Entah bagaimana saya membalas kebaikan kalian." Ardi hanya menggeleng. "Nggak usah dipikirin, Bu. Kita kan tetangga." Namun, meski Ardi berusaha menyembunyikan kebaikannya, perlahan tanda-tanda mulai terlihat. Suatu hari, saat Bu Sari ke sekolah untuk mengambil rapor Nisa, wali kelas berkata, "Bu, terima kasih ya. Selama ini SPP selalu lancar. Jarang ada orang tua yang sejujur dan setepat ibu dalam membayar." Bu Sari tertegun. "Tapi, saya tidak pernah bayar." "Maksud ibu guru?" Wali kelas ikut heran. "Loh, bukannya ibu yang selalu setor lewat anaknya? Kami kira begitu." Dalam perjalanan pulang, Bu Sari terus memikirkan hal itu. Jika bukan dirinya, lalu siapa yang selama ini membayar biaya sekolah Nisa? Malam harinya, ia berbincang dengan tetangga dekat. "Kalau bukan ibu, mungkin ada orang lain yang peduli," kata salah satu tetangga. "Orang lain siapa? Saya cuma punya sedikit teman dekat." Rasanya, entahlah. Diam-diam, tatapan Bu Sari sempat mengarah ke rumah Ardi. Tapi ia buru-buru menggeleng. "Ah, enggak mungkin. Dia sendiri hidup susah." Di sisi lain, Ardi mulai kewalahan. Musim hujan membuat bengkel sepi. Banyak hari ia pulang tanpa upah harian. Tapi SPP Nisa tetap harus dibayar. Maka ia mengambil pekerjaan tambahan. Menarik gerobak barang di pasar malam, menjadi kuli bongkar muat di pelabuhan kecil, bahkan ikut membantu orang jualan sate sampai tengah malam. Tubuhnya semakin lelah, matanya cekung, tapi semangatnya tak surut. "Kalau aku bisa tahan sedikit lapar, mungkin aku bisa bikin satu anak kecil kenyang dengan ilmu," pikirnya setiap kali ia menahan diri untuk tidak membeli makanan. Puncaknya terjadi ketika Bu Ratna jatuh sakit. Uang tabungan yang tersisa ia gunakan untuk membeli obat. Dalam hati, Ardi bimbang. Harus pilih menjaga ibunya, atau tetap konsisten membayar sekolah Nisa. Namun, malam itu ia duduk lama di depan rumah, menatap bulan di langit. Ia teringat masa kecilnya, ketika harus berhenti sekolah dan melihat teman-temannya melanjutkan. Luka lama itu begitu dalam, hingga ia berjanji tidak akan membiarkan hal serupa terjadi pada Nisa. "Kalau aku gagal jadi apa-apa, biarlah. Asal Nisa jangan." Dan akhirnya, meski dompetnya tipis, ia tetap pergi ke sekolah Nisa esok harinya, membayar biaya bulan berikutnya. Hari-hari berjalan dengan penuh pengorbanan. Nisa semakin rajin belajar, nilai-nilainya meningkat. Ia tak tahu bahwa di balik itu semua, ada seorang pemuda di sebelah rumah yang diam-diam mengorbankan hampir seluruh hidupnya. Ardi tahu, cepat atau lambat, kebenaran ini mungkin akan terbongkar. Tapi selama ia masih mampu, ia akan terus berjuang. Matahari sore menyinari gang sempit itu dengan cahaya oranye keemasan. Anak-anak berlarian sambil bermain bola plastik. Suara mereka riuh memantul dari dinding rumah-rumah kecil. Di teras rumahnya, Ardi duduk lelah setelah seharian bekerja. Tangannya masih bau oli, bajunya penuh bercak keringat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia baru saja kembali dari sekolah Nisa untuk membayar biaya bulanan. Kini ia punya ritual. Setiap awal bulan, ia datang ke bagian Tu dengan langkah pelan, menunduk agar tak banyak yang memperhatikan. Bagi Ardi, itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun sore itu, Bu Sari tiba-tiba mendekat. "Ardi," panggilnya pelan. Ardi tersentak, buru-buru bangkit.
Iya, Bu. Ada apa? Bu Sari menatapnya dengan ragu, seolah ada sesuatu yang ingin ia tanyakan tapi takut salah. Saya mau nanya sesuatu. Tolong jawab jujur. Ya. Ardi menelan ludah. Tentu, Bu. Selama ini, yang bayarin sekolah Nisa itu kamu, ya? Pertanyaan itu bagai petir yang menyambar dada Ardi. Ia terdiam, mencoba mencari kata. Senyumnya kaku, matanya melirik ke arah lain. Kenapa ibu tanya begitu? Ardi mencoba mengalihkan. Soalnya, kemarin saya ke sekolah. Kata Bu Guru, ada seseorang yang rutin bayar. Saya tahu bukan saya. Jadi siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu kan orang yang paling dekat sama kami. Ardi menghela napas dalam. Ada keinginan untuk mengaku, tapi ia takut jika Bu Sari merasa sungkan atau terbebani. Maka ia tersenyum samar. Bu, yang penting kan Nisa bisa sekolah. Soal siapa yang bayarin, mungkin memang ada orang baik. Jangan dipikirin. Bu Sari masih menatap lekat, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak memaksa. Hanya berbisik lirih. Kalau memang kamu, terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikanmu. Ardi. Ardi hanya menunduk. Hatinya hangat, sekaligus getir. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar di gang. Entah dari mana asalnya, beberapa tetangga mulai membicarakan soal biaya sekolah Nisa yang katanya dibayarkan orang lain. Aku dengar, ada yang bantuin bayar SPP anak Bu Sari. Siapa, ya? Jangan-jangan ada orang kaya yang simpati. Orang kaya dari mana? Kayaknya Ardi deh. Soalnya dia kan dekat sama mereka. Ardi mulai merasa risih. Di bengkel pun ia sempat digoda oleh temannya. Wih, Di, dengar-dengar kamu jadi pahlawan. Ya? Bayarin sekolah anak tetangga. Hebat, bro. Ardi tertawa hambar. Ah, jangan ngawur. Serius, kabarnya udah nyebar, loh. Sejak saat itu, Ardi makin berhati-hati. Ia membayar SPP lewat cara berbeda, menitipkan pada pegawai sekolah ketika jam istirahat, atau kadang menitipkan lewat temannya yang bekerja sebagai tukang ojek yang kebetulan sering antar anak-anak sekolah. Namun, gosip tak bisa berhenti begitu saja. Suatu malam, Bu Ratna kembali menyinggung soal keuangan. Ardi, Ibu minta jujur. Kamu sebenarnya pakai uang buat apa? Ibu nggak percaya kamu main macam-macam. Tapi ibu juga nggak bisa tenang kalau terus-terusan begini. Ardi terdiam. Dadanya sesak. Ibu, kalau aku bilang, janji nggak marah. Janji. Aku bantu bayarin sekolah Nisa, Bu. Bu Ratna menatap anaknya lama sekali, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Ardi. Kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Kita sendiri serba kekurangan. Nak. Ardi menunduk. Aku nggak mau Nisa ngalamin nasib kayak aku, Bu. Aku gagal sekolah. Aku nggak mau dia juga putus. Biar aku yang susah, asal dia jangan. Air mata Bu Ratna jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk anaknya erat-erat. Dasar anak baik kamu. Ibu bangga. Tapi jangan sampai kamu sakit. Ingat, ibu cuma punya kamu satu-satunya. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin bekerja keras. Ia rela mengambil 2-3 pekerjaan sekaligus. Pagi hingga sore di bengkel, malam ia bantu jualan sate, kadang akhir pekan ikut jadi kuli di pasar. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, tapi ia tetap tersenyum ketika melihat Nisa belajar dengan riang. Nisa sendiri mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suatu sore, ia menghampiri Ardi yang sedang duduk di teras. Kak Ardi. Iya, Nis? Nisa boleh tanya sesuatu? Tanya apa aja boleh. Kenapa Kak Ardi suka banget lihat Nisa belajar? Ardi terdiam. Pertanyaan polos itu membuatnya kikuk. Ia tersenyum, mengacak rambut Nisa. Soalnya kakak senang lihat orang yang rajin. Kamu kan pintar, Nis. Kakak nggak mau kamu berhenti sekolah. Nisa mengangguk kecil, seolah mengerti sesuatu. Tapi ia tidak melanjutkan.
Puncak dari kegelisahan terjadi ketika suatu malam Bu Sari datang mengetuk pintu rumah Ardi. Ia membawa sebungkus pisang goreng, wajahnya canggung. "Ardi, maaf mengganggu. Saya cuma mau bilang terima kasih. Saya tahu kamu yang selama ini bantuin sekolah Nisa. Jangan disangkal lagi." Ardi terdiam, mencoba tersenyum. "Bu, dengar, saya bukan mau bikin kamu sungkan. Saya cuma ingin kamu tahu, saya sangat berterima kasih. Tapi saya juga nggak mau terus-terusan bergantung. Saya akan berusaha cari tambahan kerjaan. Jangan sampai kamu terbebani." Ardi menunduk, matanya berkaca-kaca. "Bu, jangan pikir gitu. Saya ikhlas. Saya cuma nggak mau lihat Nisa berhenti sekolah. Biarpun harus kerja sampai malam, saya rela." Bu Sari menutup mulutnya, menahan tangis. Malam itu, suasana hening. Hanya terdengar suara hujan rintik-rintik di atap seng. Namun, setelah itu, sebuah masalah baru muncul. Gosip semakin meluas. Beberapa tetangga mulai berkomentar sinis. "Ah, jangan-jangan Ardi ada maunya sama Bu Sari? Ya, masa bantuin terus tanpa alasan? Kalau nggak suka sama ibunya, mungkin sama anaknya." Bisik-bisik itu sampai juga ke telinga Bu Sari, bahkan ke Nisa. Suatu pagi, ketika Nisa berangkat sekolah, seorang anak iseng berteriak, itu Nisa, yang sekolahnya dibayarin sama Kak Ardi." Hahaha. Anak-anak lain ikut menertawakan. Wajah Nisa memerah, matanya berkaca-kaca. Ia berlari pulang, menutup wajah dengan tas lusuhnya. Ardi yang melihat kejadian itu langsung merasa marah bercampur bersalah. Ia tahu, kebaikannya yang dilakukan diam-diam kini justru membuat Nisa jadi bahan ejekan. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya, apakah aku salah? Apakah aku harus berhenti? Atau aku harus berdiri menjelaskan semuanya? Sejak ejekan di depan sekolah itu, Nisa berubah. Ia yang biasanya ceria kini sering diam. Ketika berangkat sekolah, ia berjalan menunduk, enggan menatap teman-temannya. Kadang ia bahkan pura-pura sakit agar bisa tinggal di rumah. Bu Sari merasakan perubahan itu. "Nis, kenapa sekarang sering murung?" tanyanya lembut. Nisa menggeleng. "Enggak apa-apa, Bu. Tapi ibu lihat kamu sering nangis diam-diam. Ada yang gangguin di sekolah?" "Ya." Nisa terisak, lalu memeluk ibunya. "Bu, mereka semua bilang sekolah Nisa dibayarin orang lain. Mereka bilang Nisa anak kasihan." Nisa malu, "Bu." Hati Bu Sari hancur mendengarnya. Malam itu ia tak bisa tidur, hanya menatap langit-langit rumah sambil menangis. Ia tahu, gosip tetangga sudah terlalu jauh. Ia tidak ingin kebaikan Ardi malah menjadi beban bagi anaknya. Di sisi lain, Ardi juga semakin merasa terhimpit. Beberapa warga mulai terang-terangan berkomentar. "Di, kamu baik banget sama Bu Sari. Ya? Jangan-jangan ada apa-apa nih?" ujar salah seorang bapak di warung kopi sambil tertawa sinis. Jangan gitu, nanti ibunya tersinggung," sahut yang lain. "Tapi bener, kan aneh. Dia sendiri susah, kok bisa bayarin anak orang? Kalau bukan karena suka sama ibunya, ya entah apa." Ardi hanya diam. Ia tahu, melawan gosip sama saja menambah api. Tapi di dalam hatinya, ia merasa kesal. Ia ingin berteriak, bahwa yang ia lakukan murni karena ia tidak ingin Nisa mengalami nasib yang sama dengannya. Tapi siapa yang mau percaya? Malam itu, Bu Sari datang lagi ke rumah Ardi. Kali ini wajahnya tegas, meski matanya sembab karena menangis. "Ardi, mulai malam ini, tolong hentikan semua bantuanmu." Ardi kaget. "Bu, kenapa? Apa ada yang salah?" "Bukan salahmu, Ardi. Kamu orang baik. Tapi gosip orang-orang sudah terlalu jauh." Nisa jadi bahan ejekan. Dia sampai nggak mau sekolah. "Saya nggak sanggup lihat anak saya dipermalukan." Ardi terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Semua pengorbanannya, semua keringatnya, seolah sia-sia. "Tapi Bu, kalau saya berhenti, siapa yang bayarin sekolah Nisa?
Saya takut dia berhenti. Saya akan cari jalan sendiri. Lebih baik begitu, daripada harus terus-terusan merasa malu. Ardi menunduk, tangannya mengepal. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Baiklah, Bu, kalau itu yang terbaik. Malam itu, Ardi duduk sendirian di teras rumah. Angin dingin berhembus, membawa suara jangkrik. Dadanya sesak, seolah dunia menutup pintu. Ia teringat wajah Nisa, teringat cita-cita kecilnya yang ingin jadi guru. Dan ia takut semua itu pupus hanya karena omongan orang. Hari-hari berikutnya, Ardi benar-benar berhenti membayar SPP. Ia tetap bekerja keras, tapi kini hasilnya hanya untuk ibunya dan kebutuhan rumah. Namun, setiap kali ia lewat di depan sekolah, hatinya terasa hampa. Di sisi lain, Bu Sari berusaha mati-matian mencari tambahan penghasilan. Ia menerima pekerjaan mencuci baju lebih banyak, menjahit sampai larut malam, bahkan sesekali ikut membantu di pasar. Tapi tetap saja, uang yang terkumpul sering tidak cukup. Suatu sore, Nisa pulang dengan wajah murung, membawa selembar surat. Bu, ini dari sekolah. Bu Sari membuka surat itu, matanya bergetar membaca tulisan tegas, segera melunasi tunggakan SPP. Jika tidak, anak tidak diperkenankan mengikuti ujian tengah semester. Air mata Bu Sari menetes. Nisa hanya menunduk, bibirnya bergetar. Bu, apa Nisa harus berhenti sekolah? Kabar itu sampai juga ke telinga Ardi, lewat obrolan tetangga. Dadanya langsung bergemuruh. Malam itu ia tak bisa tidur, hanya mondar-mandir di kamar sempitnya. Akhirnya ia keluar rumah, duduk di bawah pohon mangga dekat gang, menatap bintang-bintang. Ya Allah, apa aku harus diam saja? Atau aku harus bantu lagi meski mereka melarang? Aku nggak sanggup lihat Nisa berhenti sekolah. Keesokan paginya, Ardi mengambil keputusan besar. Ia datang ke bengkel lebih awal, berbicara dengan bosnya. Pak, saya mau kerja lembur lebih banyak. Kalau perlu malam juga saya ikut. Bosnya mengangguk. Tapi kamu kuat, Di? Badanmu sudah kurus begini. Saya kuat, Pak. Tolong kasih saya kerjaan lebih. Hari-hari berikutnya, Ardi hampir tidak punya waktu istirahat. Pagi sampai sore di bengkel, malam ia ikut bantu proyek kecil-kecilan. Kadang ia hanya tidur 2 jam, lalu bangun lagi untuk kerja. Tubuhnya makin lelah, tapi semangatnya tak padam. Dengan uang tambahan itu, ia diam-diam membayar lagi tunggakan sekolah Nisa. Ia tahu Bu Sari melarang, tapi baginya masa depan Nisa lebih penting daripada perasaan gengsi. Beberapa hari kemudian, Bu Sari kembali dipanggil ke sekolah. Ia mendengar langsung dari wali kelas bahwa tunggakan sudah lunas. Alhamdulillah, Bu. Nisa sudah bisa ikut ujian. Ada orang baik yang sudah melunasi. Bu Sari hanya bisa menunduk. Ia tahu siapa pelakunya. Matanya berkaca-kaca, antara marah, sedih, dan terharu. Ketika pulang, ia langsung menemui Ardi. Ardi, kenapa kamu masih bandel? Saya sudah bilang jangan lagi bayarin sekolah Nisa. Ardi hanya diam, menunduk. Kalau begini terus, nanti orang-orang makin banyak ngomong. Kamu mau dibilang apa? Ardi akhirnya mengangkat wajahnya, matanya basah. Bu, biar orang ngomong apa saja. Saya nggak peduli. Yang penting Nisa bisa sekolah. Saya rela dituduh macam-macam, asal dia tetap belajar. Kata-kata itu membuat Bu Sari terdiam. Air matanya jatuh. Ia sadar, Ardi bukan hanya sekadar menolong. Ia benar-benar mengorbankan hidupnya demi masa depan anak orang lain. Namun, masalah belum selesai. Gosip semakin liar. Beberapa tetangga bahkan mulai menuduh Bu Sari punya hubungan dengan Ardi hanya karena sering berinteraksi. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan menyindir. Wah, enak ya, Bu Sari. Ada sponsor tetap. Janda muda, dibantu tetangga. Siapa tahu nanti berjodoh. Kata-kata itu menusuk telinga Bu Sari. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Sementara Ardi hanya bisa menahan marah. Suatu malam,
Setelah mendengar sindiran kasar di warung kopi, Ardi hampir menghajar orang yang bicara. Untung beberapa teman menahannya. Sudahlah, Di, nanti malah makin runyam. Ardi pulang dengan tangan gemetar, wajahnya merah menahan amarah. Di dalam hati ia berkata, aku bisa tahan lapar, bisa tahan capek. Tapi aku nggak bisa tahan kalau kebaikanku dipelintir jadi fitnah. Malam itu, ia duduk lama di depan rumah, matanya kosong. Bu Ratna menghampirinya, mengelus bahunya. Anakku, kamu jangan patah semangat. Kalau niatmu baik, Allah pasti lihat. Biarkan orang bicara. Kebenaran suatu hari akan terbukti. Ardi menatap ibunya, lalu mengangguk. Ia tahu ibunya benar. Tapi ia juga sadar, semakin lama ia menolong, semakin besar risiko yang harus ditanggung. Kini, ia harus memilih. Terus melanjutkan perjuangannya diam-diam meski jadi bahan fitnah, atau berhenti agar semua tenang tapi mengorbankan masa depan Nisa. Hari-hari setelah pengumuman beasiswa itu berjalan dengan perasaan campur aduk bagi Ardi. Di satu sisi, ia merasa lega karena Rahma kini tidak lagi khawatir tentang biaya sekolah. Tapi di sisi lain, hatinya masih diliputi rasa takut. Takut rahasia tentang siapa yang selama ini membayari sekolah Rahma terbongkar. Namun, yang namanya kebenaran, selalu punya jalan untuk terungkap. Beberapa hari setelah pengumuman beasiswa, pihak sekolah mengundang wali murid untuk acara kecil sebagai bentuk penghargaan bagi donatur yang selama ini membantu murid-murid yang kesulitan. Tak disangka, nama Ardi disebut dalam daftar. Saudara Ardi, terima kasih sudah menjadi donatur tetap sekolah kami, membantu beberapa anak kurang mampu, salah satunya Rahma, ucap kepala sekolah di depan hadirin. Ardi langsung terdiam. Mukanya memerah. Ia tak menyangka, sekolah akan mengungkap namanya secara terbuka. Rahma yang duduk di samping ibunya, menoleh dengan tatapan bingung. Mas Ardi, apa maksudnya ini? Tanyanya lirih. Sementara Bu Siti, Ibu Rahma, tampak terkejut dan menutup mulut dengan tangan, menahan haru. Ardi berdiri dengan gugup. Semua mata tertuju padanya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dengan suara bergetar, ia berkata, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Rahma anak yang cerdas, saya tidak mau dia berhenti sekolah hanya karena masalah biaya. Saya mohon maaf kalau saya tidak bilang sejak awal. Suasana ruangan mendadak hening, sebelum akhirnya pecah dengan tepuk tangan dan tatapan kagum. Rahma menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa terharu, tersentuh, dan juga bersalah karena selama ini tak tahu apa yang sudah dilakukan Ardi. Setelah acara, di rumah, Bu Siti memeluk Ardi erat-erat. Ardi, nak, kamu sungguh malaikat yang dikirim Allah buat kami. Tante tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikanmu. Ardi terdiam. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena beban rahasia yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Rahma ikut menangis. Mas, kenapa nggak bilang dari awal? Aku merasa sangat berhutang budi sama Mas Ardi. Ardi menggeleng sambil tersenyum kecil. Kamu nggak berhutang apapun, Rah. Aku cuma ingin lihat kamu sukses, itu saja. Kabar tentang kebaikan Ardi menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang yang dulu menganggapnya pemuda biasa, kini memandangnya dengan hormat. Bahkan beberapa pemuda sebaya Ardi merasa malu, karena mereka sering meremehkannya. Pak RW datang ke rumah Ardi suatu malam, memberi penghargaan kecil dari warga sebagai bentuk apresiasi. Ardi hanya bisa tersenyum canggung, merasa apa yang dilakukannya tidak pantas dibesar-besarkan. Suatu sore, Rahma mendatangi Ardi di warung kecil miliknya. Dengan wajah serius, ia berkata, Mas, aku janji, aku akan sekolah yang rajin, aku akan berusaha keras supaya semua pengorbanan Mas nggak sia-sia. Aku ingin suatu hari bisa balas kebaikan Mas, dengan caraku sendiri. Ardi hanya menatapnya lembut. Kamu nggak usah mikirin balas budi, Rah. Kalau kamu jadi orang sukses nanti, itu sudah cukup buat aku bahagia. Rahma tersenyum dengan mata masih basah. Kalau begitu,
izinkan aku berjanji satu hal. Suatu hari nanti, aku akan buat Mas bangga. Tahun-tahun berikutnya, Rahma tumbuh menjadi siswi berprestasi. Ardi tetap bekerja keras, hidup sederhana, dan tetap membantu orang-orang di sekitarnya. Ia tak pernah meminta imbalan, tapi selalu mendapat doa dari banyak hati yang ia tolong. Rahasia yang dulu ia simpan kini sudah terbuka, tapi justru itulah yang membuatnya dikenal sebagai pemuda berhati mulia. Dan di kampung kecil itu, orang-orang selalu mengenang satu kisah sederhana namun penuh makna, tentang seorang pemuda yang diam-diam membayari biaya sekolah anak tetangga, hingga akhirnya mengubah masa depan seorang gadis dan memberi teladan bagi banyak orang. Tamat.